Restoran Nusantara ini emang lagi ada program Rantang Steakover Jakarta. Dan memasuki pekan ketiga, ceritanya Ray tuh ngajakin gue untuk, yuk lo mau nggak ngasih beberapa resep lo untuk dimasukin ke dalam rantang ini. Kebetulan gue sendiri kan kemarin baru jalan-jalan ke Toba ya, jadi gue bilang kayak, wah pas banget, gue tuh kemarin abis jalan-jalan ke Toba, terus gue pikir kayak, why not gue masukin apa yang gue pelajarin di sana, dan juga ada satu masakan yang bukan gue pelajarin di sana, tapi dari orang Mandailing. Yang intinya pas diceritain konsepnya, wah oke nih. Jadi bentuk kolaborasinya lebih seperti gue ngasih resep waktu itu ya. Terus training orang-orang kitchennya Ray. Terus udah gitu, udah ya tasting, suka dong. Suka artinya approve untuk boleh dimasukin ke sini. Terus akhirnya ya udah, tolong ceritain nanti gimana. Ya udah, jadilah ada 2 menu yang ditambahkan ke dalam menu rantang di pekan ketiga ini ya berarti ya? Benar. Ya, saya kenal sama Ade Putri atau Putri Maramadita. Kita kenal dari SMA dulu. Ketemu lagi, ngobrol lagi, dan waktu saya di Jakarta untuk kerjaan rantangan, terus saya telepon Ade. Terus saya bilang tentang rantangan, terus kita punya ide. Mungkin alangkah baiknya kalau kita kolaborasi sama chef atau siapa saja yang mengerti masakan Indonesia seperti Nusantara. Jadi memang sebenarnya kalau bicara tentang restoran Nusantara di Ubud, itu adalah salah satu restoran yang sering sekali gue rekomendasikan untuk orang-orang. Lu nggak lihat, sering banget gue bawa orang ke Nusantara. Iya kan, dari berbagai acara, sama teman-teman, keluarga, acara bir gembira, acara pemerintahan pun pernah waktu itu ya. Semua orang pasti gue bawa ke sana, karena apa? Di satu tempat, terutama ekspatriat, kalau misalnya bawa ke sana, di satu tempat bisa nyobain berbagai masakan Indonesia dari berbagai daerah. Bukan cuma masakan Bali. Kalau masakan Bali pasti ada tempat-tempat tertentu, tapi ini satu tempat yang udah semuanya ada di sana, dan semua orang yang gue ajak ke sana selalu kayak impress karena memang selain masakannya enak, tapi intinya mereka paham betul tentang masakan ini dibawa dari mana. Karena gue sendiri kan seorang culinary storyteller, jadi pas gue tanya sama mereka, semua staffnya paham betul apa yang dimasak. Jadi pertama kali, of course seperti semua orang yang kita tahu adalah Lokavor. Dimana kalau mau ke sana tuh kayak bookingnya harus jauh-jauh hari, belum tentu dapat spot. Kita penasaran karena Lokavor sendiri masuk di Asia's Best 50 Restaurant gitu kan. Terus begitu akhirnya tahu, terus ada juga si Lokavor to go, nyobain juga, oke cocok. Tiba-tiba mereka buat nih si Nusantara. Gue sebagai pemuja masakan Indonesia, begitu nyobain datang tuh yang kayak, wow, this is something new. Karena juga yang ditampilkan, misalnya masakan Balinya, salah satu yang waktu itu bikin gue impress adalah sop yang dimasaknya kelor sama santan. Dimasaknya itu di dalam batok kelapanya yang dibakar di atas bara, jadi supnya kemasak di situ gitu dengan air kelapa. Benar. Itu masakan yang tidak semua orang Bali tahu. Jadi seringkali mereka menampilkan makanan-makanan yang mungkin either rumahan atau dari daerah tertentu yang terpencil yang jarang diangkat oleh tempat lain. Cuma telepon doang. Actually, cuma dari telepon dan WhatsApp itu gue langsung ngasih resep supaya Ray bisa siapin bahan-bahannya. Terus 1 hari itu langsung masak di sini, not even sehari, less than 2 jam. Bikin tasting, mereka setuju, udah langsung masukin. Ya karena memang kebetulan kita udah paham mau disajikan apa, dan waktu cerita sama Ray juga udah kebayang ini rasanya kira-kira seperti apa gitu. Oke, jadi ada 2 yang gue bawa. Yang pertama Naniura yang sebenarnya dari Toba. Jadi dari Toba itu kemarin pas belajar di sana, memang kan mereka makan ikan-ikan yang ada di danau. Jadi biasanya ikan mujair atau ikan mas. Mereka punya teknik sendiri tuh, lumayan ribet banget. Gue ngeliatnya cepet, itu matiin ikan mas ya, kayaknya nggak nyampe 20 detik deh. Seret, udah langsung kecabut semua duri-durinya yang kayak wow. Terus akhirnya kita bikin ini supaya lebih mudah masuk di lidah semua orang, kita ganti dengan ikan laut. Tapi cita rasanya sendiri sih yang mungkin bikin unik. Ini kan
dikenalnya ya, orang-orang Batak sendiri bilangnya, oh ini kita sashimi orang Batak. Salah, this is not sashimi. Kalau sashimi dari Jepang itu ikan mentah ya. Iya. Sementara ini sebenarnya ikan mentah yang dimatangkan dengan proses acidity dari asam jungga. Asam jungga sendiri itu bumbu yang terkenal di masakan Batak. Bukan jeruk nipis, bukan jeruk lain-lainnya. Kemudian selain dia dimatangkan dengan si bumbu-bumbu ini, cita rasanya tuh jadi ada asam, pedas, gurih, asin, dan yang menarik karena ada andaliman. Andaliman ini orang-orang bilang seperti Sichuan pepper. Ya. Tapi memang khas Batak yang jadi dia itu ada wangi citrusy, kemudian sensasi kebas, begitu dimakan tuh lidah tuh kebas sebentar aja. Tapi itu sesuatu yang khas dan menyenangkan gitu. Ya. Kemudian unik. Unik banget. Bagi gue unik karena banyak teman-teman mungkin nggak tahu kalau Naniura itu apa. Begitu nyobain pertama gimana? Super enak, Oke. menarik. Jadi itu yang pertama, dan yang kedua adalah sebenarnya makanan yang gue kenal dari orang asal Mandailing yang dulu pertama kali ngajakin ketemuan gue dan teman-teman lain. Jadi si Rahung waktu itu dia bilang kayak, kita ketemu yuk guys, kita selama ini twitteran doang. Kita dijanjiinnya untuk ketemu adalah gue akan bikinin sambal nanas teri andaliman. Gue langsung, iya, kalau nggak dijanjiin itu mungkin gue nanti dulu deh. Biasa ya kan anaknya murahan. Kalau urusannya makanan, sesuatu yang sounds so exotic gitu, oke, cobain. Dan pertama kali nyoba juga langsung yang kayak wah. Dan itu kita keinget terus sampai sekarang. Gue dengan teman-teman yang waktu itu datang, kita sampai sekarang kalau ketemu selalu janjian, oke deh ada yang bikin itu. Jadi gue pikir makanan ini selain enak, ini adalah makanan pemersatu untuk ngajakin orang, karena nggak mungkin lo nggak suka. Rasanya tuh ada manis asam dari nanas, ada gurih asinnya dari teri, terus lagi-lagi ada si andaliman, dan ada juga wangi dari kecombrang. Idenya sih menarik banget. Jadi seperti kita tahu, kalau umuran kita ya, kita pasti kenal rantangan. Ya. Dimana dulu rantangan itu bisa sebagai bekal ketika kita mau pergi piknik atau kita buat misalnya di kantor untuk makan rame-rame, atau juga buat hantaran. Kita misalnya mengirimkan ke tetangga. Kalau zaman dulu tuh, lu tau nggak sih orang-orang suka kirim-kiriman ini makanan? Ya. Jadi kita kasih rantang ke tetangga. Nanti beberapa hari kemudian rantang itu harus kembali ke kita tanpa, ini tidak tertulis ya, tapi pasti akan kembali ke kita dengan sajian baru, olahan mereka. Jadi itu adalah cara mempererat hubungan. Nah, ketika Nusantara datang, bukan sebagai kayak, oh ini adalah makanan yang bisa take away, bisa nanti diantar gitu, tapi dikemas dalam rantang, kebetulan juga isinya masakan rumahan dari berbagai daerah, itu menurut gue adalah value yang tidak pernah bisa didapatkan dari tempat lain, belum pernah ada ya. Jadi ini sekali makan bisa ngejak makan sekeluarga atau teman-teman, terus langsung bisa present ada banyak hal di dalamnya, karena Nusantara itu lo kan kasih buklet ya, kayak ini isinya apa aja, dari mana. Jadi orang tuh bukan cuma makan enak, tapi dapat pengetahuan baru, bisa share lagi ke orang-orang lain. Ada perubahan harga. Untuk menu dari Nusantara Rantangan kita masih konsepnya sama, 5 main dishes, ada 2 sambal, 1 acar plus 2 nasi, 1 dessert, dan ada menu dari Ade Putri, Naniura, sama sambal teri andaliman. Saya tahu Ade juga suka banget sama makanan Indonesia, dia suka jalan-jalan, dia ada program sendiri sama macam-macam badan atau inisiasi. Terus waktu saya lagi brainstorm sama teman-teman, terus saya bilang kenapa kita nggak ajak kolaborasi, namanya Ade nomor 1 di kepala saya. Jangan bodo amat dong. Masa bodo amat sih. Saya jawab serius dulu ya Pak ya. Iya, oke, maaf. Perasaannya sih sebenarnya lebih kayak Berdebar ya? berdebar, betul. Senang karena ini adalah seperti tadi gue sudah ceritakan, Nusantara dan the whole group actually adalah restoran yang memang sangat gue apresiasi atas usahanya untuk membawa masakan Indonesia dan bahan-bahan lokal ke pabrik. Jadinya ketika ini gue diajak, ini bukan cuma senang tapi merupakan sebuah kehormatan.
Nah, intinya sih sebenarnya gue merasa seperti dikasih panggung untuk lo boleh display apa yang kemarin baru lo pelajarin dari trip gitu. Jadi thank you karena ini kan masa gue masak naniura dan sambal nanas teri andaliman lagi-lagi buat gue sendiri dan teman-teman. Kali ini kalau bisa ke halayak lebih luas, publiknya Nusantara dan juga Raffles, why not gitu. Ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan. Jangan lupa like, komen, subscribe di Turabers dan karetnya dua. dua.